Para hadirin dan hadirat, perlu diketahui bahwasannya akad nikah yang diberlangsungkan hari ini bukan hanya disaksikan oleh wali dan para saksi dan para hadirin yang hadir semua di sini. Tetapi pernikahan hari ini adalah sesuatu yang dipersaksikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan akad nikah yang telah dibacakan tadi bukan hanya pertanggungjawabannya kepada pihak KUA ataukah kepada wali. Tetapi kalimat akad nikah sesuatu yang disyariatkan dari Allah Rabbul Alamin melalui lisan Rasulnya. Sehingga pertanggungjawaban bukan hanya kepada wali nikah itu. Bukan hanya kepada si bapak. Tapi pertanggungjawaban seorang suami, pertanggungjawaban seorang istri kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang paling sulit. Ya, dan tadi Bapak Ustadz sudah menyampaikan kepada kita, hal yang paling terpenting yang harus dibekali oleh suami dan istri adalah ilmu agama. Iya, karena tidak mungkin disampaikan di waktu yang terbatas dan ilmu kita juga terbatas, tapi dia harus mengikat rumah tangganya dengan ilmu. Ya, mengangkat rumah tangganya dengan mempelajari dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tidak ada contoh yang paling baik kepada pasangan hidup hari ini yang lebih baik dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang paling terbaik untuk kita. Kalau kita berbicara sebagai seorang ayah, Rasulullah adalah ayah yang terbaik di muka bumi ini. Kalau kita berbicara sebagai seorang anak, Rasulullah anak yang paling terbaik di muka bumi ini. Kalau kita berbicara sebagai seorang teman, Rasulullah orang yang paling terbaik kepada teman-temannya. Kalau kita berbicara kepada seorang suami, maka Rasulullah contoh yang paling terbaik suami di muka bumi ini. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian. Dan saya orang yang paling baik untuk keluarga saya. Itu ucapan Nabi SAW. Sehingga orang Islam gak butuh dia baca novel A, baca novel B, baca novel C, nonton sinetron ini, sinetron itu. Supaya dia bisa bahagia dalam rumah tangga. Gak perlu kita semua itu. Yang kita butuhkan, kita melihat bagaimana kehidupan Nabi kita SAW. Dengan segala kekurangan yang beliau miliki terkadang dari sisi finansial. Tetapi hidup beliau bahagia. Ya, Rasulullah SAW lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika Aisyah masih muda, ya Aisyah yang memenangkan lomba lari. Kemudian setelah beberapa tahun Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, kita lomba lari lagi hari ini. Lomba lari Rasulullah dengan Aisyah, seorang Nabi, seorang Rasul, pemimpin. Manusia yang paling hebat di muka bumi ini. Tapi subhanallah lomba lari dengan istrinya. Dan Rasulullah SAW memenangkan lomba lari pada waktu itu. Dan beliau mengatakan, wah Aisyah, ini yang dulu. 1-1, seri kita sudah. Begitulah kebahagiaan Nabi kita SAW. Kebahagiaan beliau bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dalam pernikahan. Tapi kebahagiaan beliau terus menerus sampai beliau wafat. Bahkan Nabi kita SAW sebelum beliau wafat, masuk saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia mengunjungi beliau sakit dan di tangannya ada siwak. Kemudian Rasulullah melihat siwak tersebut, Aisyah sadar kalau Rasulullah ingin bersiwak dengan siwak tersebut. Diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau menggigit siwak tadi dan kemudian Rasulullah SAW membersihkan giginya. Dan Rasulullah berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau mengatakan, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, gabungkanlah saya dengan orang-orang yang mulia di sisimu. Kemudian Nabi SAW menutup kematian beliau pada hari Senin di waktu duha pada waktu itu syahidnya. Ya, masa hidup di akhir hayat beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sesuatu yang sangat aku bahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadaku bisa bercampur air liurku dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kebahagiaan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.